Nah, untuk selanjutnya sama. Jadi, kalau dijual pada pihak luar bagaimana? Pada pihak luar berarti konsekuensinya sama. Nah, kita akan mengasumsikan penjualannya 20, 35, dan 15. Maka saya akan langsung memberikan perbandingan melalui tabel yang di bawah. Apabila dijual pada pihak luar, nah, maka masalahnya ini kepemilikan induk itu bukan naik tetapi turun. Mengapa turun? Ya karena meskipun memegang 8.000 sama tetapi secara total jumlah saham yang beredar itu meningkat karena tidak hanya dimiliki oleh induk tetapi juga pihak lain atau kita kenal dengan nama NCI. Nah, berarti dari sini konsekuensinya kepemilikan induk itu turun menjadi 66,67%, tidak lagi 80%. Jadi kalau awalnya yaitu komposisinya harusnya 80%, dari sini nilai bukunya 200, ada kelebihan 25.000, goodwill yang diakui induk adalah 80%. Tetapi jika ada penjualan saham tambahan kepada pihak luar, maka kepemilikan induk ini meskipun tetap 180.000, tetapi implikasi nilai wajarnya menjadi berubah karena tidak dibagi 80% tetapi 66,67%. Sehingga implikasi nilai wajar berubah, total nilai buku ekuitas juga berubah, maka kelebihan juga akan berubah. Nah, kalau kelebihannya berubah, maka sekarang kita tes dulu apakah goodwill induknya juga berubah. Maka kita kalikan kelebihan total dengan 66,67. Dan ternyata jika dijual pada harga 20 ini diambil dari harga nilai buku per lembar, maka tidak ada adjustment selisih ya. Jadi goodwill induknya tetap 20.000. Cuma kepemilikan induk turun. Sehingga konsekuensi ini akan berdampak pada penghitungan laba investasi. Laba investasinya lebih kecil. Tetapi jumlah amortisasi seandainya goodwill ini diamortisasi itu tetap. Nah, tetapi kalau dijual pada harga 35 per lembar, maka implikasinya nilai wajar 270, nilai buku 270, kelebihannya 0. Sehingga goodwill induk ini menjadi lebih, kok jadi 0 ya? Padahal seharusnya saya harus mencatat goodwill ini diakui 20.000. Sehingga apa yang dilakukan? Maka induk meskipun tidak terlibat dalam transaksi ini, akan tetapi perlu membuat sebuah adjustment karena adjustment ini berdampak pada nilai goodwill. Goodwillnya menjadi turun kalau dihitung, sehingga supaya tetap bagaimana? Harus di-adjust. Adjust dinaikkan 20.000. Sebaliknya, jika dijual dengan harga 15, maka kelebihannya 40, goodwillnya menjadi 26, goodwillnya kok naik. Nah, padahal goodwill saya itu harusnya 20, sehingga kita juga perlu lakukan koreksi. Nah, koreksinya seperti apa? Anda bisa melihat pada buku. Jadi, goodwill yang semula 20 menjadi 0, nah berarti saldo investasinya harus dinaikkan. Sementara kok kelebihannya menjadi lebih tinggi? Padahal goodwill saya kan harusnya 20. Maka harus dikoreksi saldo investasinya 6.667. Nah, tidak ada pencatatan sebagai gain, jadi ini bukan untung ya. Sehingga transaksi ini dianggap sebagai transaksi ekuitas dan penyesuaian saldo investasi akan ditandingkan pada akun tambahan modal di setor. Demikian pembahasan untuk kasus yang pertama. Silakan kita akan membahas
Contohnya pada latihan di forum.